Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengembangan perangkat lunak model waterfall beserta contoh implementasinya untuk memenuhi tugas manajemen proyek dengan dosen Bapak Parman Suparman. Kami terdiri dari 3 anggota kelompok. Yang pertama ada Hilman Septiana dengan NPM 17429025 sebagai editor. Kemudian ada saya sendiri, Amelia Zahra dengan NPM 17429007 sebagai implementator. Kemudian ada Fadilatul Ummah dengan NPM 17429062 sebagai kreator. Nah, pada era teknologi yang sedang terjadi saat ini, terjadi banyak pembaruan-pembaruan dari sistem yang telah ada maupun munculnya sistem yang baru. Dalam perancangan sistem, ada beberapa hal yang sangat membatasi berkembangnya sebuah sistem. Diperlukan kos atau pengeluaran yang besar, serta sumber daya yang terbatas memaksa perancang sistem berpikir keras agar input dan output dari sistem tersebut seimbang. Oleh karena itu, diperlukan permodelan dalam perancangan sebuah sistem di mana berguna sebagai efisiensi dari sumber daya yang ada sehingga tidak ada pemborosan permodelan. Dalam perancangan sebuah sistem adalah cara-cara atau tahapan-tahapan yang dikenalkan yang nantinya berguna sebagai panutan atau landasan dalam pembuatan sistem. Untuk mengetahui beberapa model tahapan rekayasa perangkat, bahkan mengembangkan yang sudah ada beberapa teori umum di mana salah satunya adalah waterfall model. Waterfall model atau model air terjun yaitu sebuah model seri yang sangat sederhana dalam rekayasa perangkat lunak, di mana waterfall model ini dilakukan satu demi satu dalam setiap tahap, di mana untuk berpindah ke tahap selanjutnya harus menyelesaikan tahap yang sebelumnya. Dalam materi ini kami akan menjelaskan setiap detail dan tahapan-tahapan yang ada pada waterfall model. Mungkin ada beberapa model, tapi dalam materi ini yang akan kami jelaskan hanya untuk model waterfall model saja. Nah, kemudian tujuan dibuatnya materi ini untuk mengetahui bagaimana tahapan dalam model waterfall serta implementasi dari model waterfall ini. Adapun sejarah dari pengembangan perangkat lunak model waterfall ini adalah dulu sebenarnya model ini bernama linear sequential model. Model ini sering disebut dengan classic life cycle atau model waterfall. Model ini pertama kali diperkenalkan oleh Winston Wright sekitar tahun 1970 sehingga sering dianggap kuno, tetapi merupakan model yang paling banyak dipakai dalam software engineering. Model ini melakukan pendekatan secara sistematis dan berurutan. Disebut dengan waterfall karena tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan berurutan. Adapun tahapan-tahapan dalam model waterfall ini, yang pertama ada sistem engineering, di mana permodelan ini diawali dengan mencari kebutuhan dari keseluruhan sistem yang akan diaplikasikan ke dalam bentuk software. Hal ini tentu sangat penting mengingat software harus dapat berinteraksi dengan elemen-elemen yang lain seperti hardware, database, dan lain-lain. Tahap ini sering disebut dengan project definition. Nah, tahap yang kedua ada requirement analysis, yaitu proses pencarian kebutuhan diintensifkan dan difokuskan pada software. Untuk mengetahui sifat dari program yang akan dibuat, maka para software engineer harus mengerti tentang domain informasi dari software, misalnya fungsi yang dibutuhkan, kemudian user interface, dan lain-lain. Dari dua aktivitas tersebut, pencarian kebutuhan sistem dan software harus didokumentasikan dan ditunjukkan kepada pelanggan. Kemudian tahap yang ketiga yaitu desain. Di tahap ini digunakan untuk mengubah kebutuhan-kebutuhan di atas menjadi representasi ke dalam bentuk blueprint. Software sebelum coding dimulai
Desain harus dapat mengimplementasikan kebutuhan yang telah disebutkan pada tahap sebelumnya. Seperti dua aktivitas sebelumnya, maka proses ini juga harus didokumentasikan sebagai konfigurasi dari software. Kemudian tahap yang keempat yaitu coding. Untuk dapat mengerti oleh mesin, dalam hal ini yaitu komputer, maka desain tadi harus diubah bentuknya menjadi bentuk yang dapat dimengerti oleh mesin, yaitu ke dalam bahasa pemrograman melalui proses coding. Tahap ini merupakan implementasi dari tahap desain yang secara teknis nantinya dikerjakan oleh programmer. Kemudian tahap yang kelima yaitu testing atau percobaan. Di tahap ini sesuatu yang dibuat harus diuji coba. Demikian juga dengan software. Semua fungsi-fungsi software harus diuji coba agar software bebas dari error atau bug, dan hasilnya harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang sudah didefinisikan sebelumnya. Yang terakhir ada maintenance. Di tahap ini disebut juga tahap pemeliharaan suatu software. Termasuk di dalamnya adalah pengembangan, karena software yang dibuat tidak selamanya hanya seperti itu. Ketika dijalankan mungkin saja masih ada error kecil yang tidak ditemukan sebelumnya, atau ada penambahan fitur-fitur yang belum ada pada software tersebut. Pengembangan diperlukan ketika adanya perubahan dari eksternal perusahaan, seperti ketika ada pergantian sistem operasi atau perangkat lainnya. Dalam model ini terdapat beberapa sifat yang menonjol dan cenderung menjadi permasalahan pada model waterfall. Dengan kata lain, karakteristik dari model waterfall. Yang pertama, ketika ada problem, maka proses terhenti karena tidak dapat menuju ke tahapan selanjutnya. Apabila terdapat kemungkinan problem tersebut muncul karena kesalahan dari tahapan sebelumnya, maka proses harus membenahi tahapan sebelumnya agar problem ini tidak muncul lagi. Yang kedua, karena pendekatannya secara sekuensial, maka setiap tahap harus menunggu hasil dari tahap sebelumnya. Hal itu tentu membuang waktu yang cukup lama, artinya bagian lain tidak dapat mengerjakan hal lain selain hanya menunggu hasil dari tahap selanjutnya. Adapun keuntungan dari model waterfall ini, yang pertama, model pengembangan yang paling handal dan paling lama digunakan. Kemudian cocok untuk sistem software berskala besar. Lalu cocok untuk sistem software yang bersifat generik, serta pengerjaan project system akan terjadwal dengan baik dan mudah dikontrol. Kemudian ada kelemahan juga dalam dalam model ini, yaitu waktu pengembangan yang lama, karena input tahap berikutnya adalah output dari tahap sebelumnya. Jika satu tahap waktunya molor, maka waktu keseluruhan pengembangan juga ikut molor. Kemudian biaya yang digunakan itu mahal dikarenakan waktu pengembangan yang lama. Terkadang perangkat lunak yang dihasilkan tidak digunakan karena sudah tidak sesuai dengan requirement bisnis customer. Hal ini karena waktu pengembangan yang lama. Selain itu, dikarenakan waterfall merupakan aliran yang linear, sehingga jika berubah requirement berubah juga proses tidak dapat diulangi lagi. Yang terakhir, karena tahapan pada waterfall tidak dapat berulang, maka model ini tidak cocok untuk permodelan pengembangan sebuah proyek yang memiliki kompleksitas tinggi. Adapun implementasi dari pengembangan perangkat lunak model waterfall ini yaitu sistem informasi perpustakaan atau perpustakaan digital dengan sistem informasi manajemen yang menggunakan teknologi informasi ditambah koleksi-koleksi digital baik berupa jurnal, e-book, CD audio maupun koleksi video. Perkembangan mutakhir adalah munculnya perpustakaan digital yang memiliki keunggulan dalam kecepatan pengaksesan karena berorientasi ke data digital dan media jaringan komputer atau internet. Di sisi lain, dari segi manajemen atau teknik pengelolaan, dengan semakin kompleksnya koleksi perpustakaan, saat ini muncul kebutuhan dan penggunaan teknologi informasi untuk otomatisasi bisnis proses di perpustakaan. Sistem yang dikembangkan kemudian terkenal dengan sebutan sistem otomasi perpustakaan. Nah, sistem informasi perpustakaan ini terdiri dari 3 kegiatan, yaitu yang pertama inisialisasi buku, kemudian keanggotaan, dan yang terakhir pelayanan perpustakaan.
Kemudian metode yang digunakan untuk pengumpulan data ini digunakan beberapa metode untuk menentukan kebutuhan sistem yang akan dibangun. Yang pertama ada metode observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek yang diteliti. Kemudian ada metode wawancara atau pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumbernya langsung. Nah, kemudian ada observasi lapangan, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk langsung terjun ke lokasi. Nah, kemudian metode pemrograman yang kita gunakan yaitu penggunaan prinsip-prinsip rekayasa yang benar untuk menghasilkan perangkat lunak ekonomis yang dapat diandalkan dan dapat bekerja secara efisien. Dalam pengembangan sistem ini menggunakan gabungan antara pendekatan pemrograman terstruktur dan pemrograman berorientasi objek. Bahasa yang kita gunakan yaitu PHP, bahasa pemrograman yang sangat populer untuk membangun aplikasi berbasis web. Sedangkan untuk database ya menggunakan MySQL yang merupakan software DBMS yang handal dan dapat diperoleh serta digunakan secara gratis. Nah, untuk desain sistem ini sendiri dalam perancangan prototipenya menggunakan UML atau Unified Modeling Language, yaitu suatu metode modeling generasi ketiga dan bahasa spesifikasi yang sifatnya non-proprietas. Nah, bahasa sederhananya dalam pelaksanaan pengembangan sistem informasi ini untuk mendapatkan perancangan suatu desain prototipe sistem informasi perpustakaan hanya menggunakan beberapa jenis standar diagram UML seperti use case diagram, class diagram, activity diagram, dan sequence diagram karena dianggap sudah mencukupi untuk menyelesaikan tugas ini. Yang pertama ada use case diagram. Nah, di use case diagram ini yang dilakukan oleh anggota perpustakaan yaitu pertama mengisi ke database buku pengunjung. Nah, kemudian di database data buku perpustakaan ini ada 3 opsi. Yang pertama ada mengembalikan buku yang telah dipinjam, mencari buku, atau membaca buku. Nah, kemudian staf perpustakaan ini akan melakukan transaksi kegiatan untuk database laporan. Nah, kemudian ada kelas diagram. Nah, jenis diagram struktur statis yang menggambarkan struktur sistem dengan menunjukkan sistem atribut mereka. Nah, adapun di dalam sistem informasi perpustakaan ini ada 4 atribut. Yang pertama, ada buku, yang kedua kepala perpustakaan, yang ketiga ada staf perpustakaan dan anggota perpustakaan. Nah, dari 4 atribut ini, yang pertama buku memiliki kelas, yang pertama ID buku, kemudian judul buku, nama pengarang, serta harga buku. Nah, untuk di atribut kepala perpustakaan ada kelas manajemen staff, kemudian manajemen perpustakaan. Nah, kemudian atribut untuk staf perpustakaan yaitu ada ID staff, nama staff, alamat, serta password. Nah, kemudian di atribut anggota perpustakaan ada kelas ID, nama ID, nomor anggota, jurusan, serta alamat. Nah, kemudian sequence diagram, sejenis interaksi diagram yang menunjukkan bagaimana suatu proses itu berjalan antara satu dengan yang lain di dalam sebuah urutan yang telah ditentukan. Nah, mungkin ini adalah diagram sequence dari. Nah, kemudian ini adalah use case diagram dari sistem informasi perpustakaan, terdiri dari 2 aktor. Yang pertama ada anggota perpustakaan, kemudian ada staf perpustakaan. Nah, untuk anggota perpustakaan sendiri use case-nya yaitu yang pertama mengembalikan buku atau mencari buku, kemudian ada membaca buku. Nah, use case dari staf perpustakaan sendiri yaitu melakukan transaksi kegiatan untuk mengisi di database laporan. Nah, kemudian ada diagram activity dari manajemen buku. Pada diagram ini
di mana proses manajemen buku, staf perpustakaan akan melakukan proses manajemen buku, seperti proses menambah data buku, mengubah data buku, menghapus data buku, serta membuat laporan data buku yang terdapat di perpustakaan. Kemudian ada diagram activity dari manajemen anggota, proses di mana staf perpustakaan melakukan proses manajemen anggota, seperti menambah data anggota, mengubah data anggota, menghapus data anggota, serta membuat laporan data anggota yang telah terdaftar di perpustakaan. Nah, dari penjelasan sebelumnya mengenai sistem informasi perpustakaan dengan menggunakan model waterfall ini menghasilkan output, yaitu laporan data buku, laporan data anggota, laporan data pengunjung, laporan transaksi peminjaman buku, laporan transaksi pengembalian buku, serta laporan data surat bebas pustaka. Nah, kemudian ada integrasi dan pengujian sistem ini. Saat pengembangan rancangan sistem dan perangkat lunak telah selesai dilaksanakan, selanjutnya program sistem akan diserahkan ke pengguna atau user. Namun sebelumnya harus dilakukan pengujian terlebih dahulu guna mencari segala kemungkinan adanya kesalahan program secara logik atau pada bagian kegiatan prosesnya, sehingga dapat diketahui apakah sesuai pada batasan dan permintaan yang sudah ditentukan atau belum. Pengujian program yang dilakukan terdiri dari pengujian white box, yaitu suatu metode desain test case yang menggunakan struktur kontrol desain prosedural untuk memperoleh test case, serta black box yaitu pengujian user interface, di mana setelah aplikasi sistem informasi perpustakaan dapat dioperasikan dengan baik, maka dasar dari program tersebut sudah layak untuk digunakan atau diserah terimakan ke user. Nah, kemudian ada pemeliharaan sistem. Setelah 5 tahap tadi selesai, yang terakhir ada operasi dan pemeliharaan. Pada tahap terakhir ini menggunakan model waterfall, yaitu perawatan program. Itu pun akan dilakukan setelah program sudah benar-benar digunakan oleh user. Jadi ketika program sistem informasi sudah digunakan dan dianggap layak untuk dijalankan, maka tahapan terakhir yaitu melakukan perawatan program, di mana dalam perawatan program ini berguna dalam proses pengembangan sistem selanjutnya. Pada kegiatan perawatan program ada 3 macam jenis perawatan. Yang pertama ada korektif, yaitu sebuah perawatan yang dilakukan jika terjadi kesalahan pada program atau sistem, atau biasa dikenal dengan istilah bug. Perawatannya adalah dengan cara memperbaiki source kodenya lalu di-compile kembali agar dapat digunakan. Untuk perawatan kedua yaitu melakukan perawatan rutin, di mana dalam perawatan ini dilakukan secara periodik untuk melihat kinerja program saat dijalankan, sehingga dapat dimonitor jika terjadi masalah-masalah dari koneksi jaringannya. Nah, dari perawatan ini dapat digunakan untuk penambahan proses kemampuan atau kinerja program sistem, seperti memberikan fungsi-fungsi tambahan di luar dan dari desain kegiatan yang sudah ada. Nah, kemudian perawatan yang terakhir yaitu perawatan pada sistem yaitu upgrade yang akan dilakukan jika ada perubahan dari komponen-komponen yang terlihat dalam program tersebut, seperti perubahan platform sistem operasi atau perubahan standar bahasa pemrograman yang digunakan. Tujuan perawatan ini itu untuk mengarah kepada program sistem yang dibuat agar tidak tertinggal oleh perkembangan teknologi. Nah, dari pembahasan tadi, kelompok kami menyimpulkan model waterfall ini pada dasarnya itu model sederhana yang punya kelemahan serta kekurangan. Tapi dalam model ini adalah model yang paling simpel untuk digunakan dalam rekayasa perangkat lunak. Meskipun masih ada model-model yang baru bermunculan, tapi model ini adalah model yang mudah dan sederhana untuk digunakan. Serta kami menyarankan jika teman-teman ingin menggunakan atau mengaplikasikan model ini, sebaiknya harus menyelesaikan tahap demi tahap dengan teliti, karena jika ada kesalahan maka tahapan akan dimulai lagi dari awal.
Nah, mungkin itu saja pembahasan dari kami mengenai pengembangan perangkat lunak model waterfall beserta implementasinya, yaitu sistem informasi perpustakaan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian pendapat. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.